Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa biqahli sadri wa yassirli amri walu uqdatam min lisani yafqali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu. Jadi yang berpuasa ini puasa ini bukannya ibadah baru. Jadi puasa ini sudah dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan di akhir zaman dari umat Nabi Muhammad yang puasa, tapi dari seluruh nabi dan rasul semuanya puasa, ya. Bermacam-macam cara puasanya, ya. Mulai dari Nabi Adam itu sudah puasa. Nabi Adam itu puasa, ya, karena dia banyak ada kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, dia bertobat, ya namanya puasa awabim. Awabim itu artinya orang yang kembali kepada Allah. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu berpuasa, puasa awabim, orang yang kembali kepada Allah, ya. Nabi Daud alaihissalam dia berpuasa, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa, Nabi Isa berpuasa, ya. Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam, dia berpuasa. Setelah dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia lapar, dia aus. Artinya lapar tuh sama aus kan berarti puasa. Saat dia ngelahirkan tuh tidak katik makanan, tidak katik minuman, ya. Sangat lapar. Kamu tahulah dewek, yang habis ngelahirkan tuh, ya, perutnya kempet, lapar sudah itu, aus. Nah, saat itu Siti Maryam itu sangat kuat mentalnya, fisiknya menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat dia habis ngelahir itu tidak katik makanan, tidak katik minuman. Dia berpuasa. Nah, Siti Maryam itu berpuasa. Setelah dia berpuasa itu, ya alhamdulillah, dia berpuasa juga, bukannya lagi makan minum lagi. Siti Maryam tuh dia berpuasanya tambah hebat lagi. Dia tidak galak ngomong, puasa ngomong dia. Puasa tidak ngomong. Tidak ada ngomong-ngomong. Siti Maryam tuh sudah perut lapar, aus, habis ngelahirkan kan, dia puasa tidak ngomong. Akhirnya Siti Maryam itu kembali kepada kaumnya, Bani Israel, ya. Karena Siti Maryam ini dituduh, difitnah berzina oleh kaumnya, kaum Bani Israel, dituduh berzina, dituduh buat mesum, ya. Karena karena Siti Maryam ini dia hamil tanpa ayah, padahal itu hanya tuduhan fitnah, ya. Jadi Siti Maryam ini hamil kena kekuasaan Allah. Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya Siti Maryam, sehingga menjadilah seorang anak Nabi Isa alaihissalam, ya, yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu daripada Ruh Kudus, Ruh Allah langsung. Jadi enggak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk, ya, yang tidak ada saja menjadi ada, apalagi sudah ada. Seperti Maryam sudah diciptakan Allah, dan Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Siti Maryam hingga menjadi seorang laki-laki yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Jadi enggak istilahnya mudah bagi Allah, ya. Kenapa? Yang lebih hebat lagi Nabi Adam alaihissalam, lebih hebat lagi daripada Nabi Isa. Nabi Adam enggak ada ayah, enggak ada ibu, tapi dia bisa jadi manusia yang sempurna, yang normal, sampai mendapatkan keturunan sampai akhir zaman. Itu kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu dia diciptakan Allah daripada tanah, nggak ada ayah, nggak ada ibu, lebih hebat dari Nabi Isa. Jadi kita nggak usah pening-pening. Kalau Allah itu maha hebat, maha gagah. Jadi puasa ini bukan untuk kita akhir zaman umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat dahulu puasa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya Siti Maryam ini puasa. Karena habis melahirkan
lapar, haus, nggak ada makanan. Berapa hari dia nggak makan, nggak minum. Akhirnya dia kembali kepada kaumnya, menggendong Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya, ke Bani Israel. Selama dia perjalanan, selama dia menemui kaumnya, Siti Maryam tidak berbicara. Yang berbicara itu siapa? Nabi Isa alaihissalam saat digendong oleh Siti Maryam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam saat digendong? Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Isa alaihissalam. Aku hamba Allah Subhanahu wa taala dan aku mendapatkan anugerah kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Jadi Siti Maryam diam, enggak banyak ngomong. Yang berbicara itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Isa. Saat digendong oleh ibunya, Nabi Isa menjawab perkataan daripada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan aku dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kitab Injil. Maka kaum-kaum tersebut terkejut, bayi bisa ngomong. Itulah sejarah singkat daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita berpuasa ini sangat hebat. Orang yang berpuasa itu sangat hebat. Apapun hajatnya pasti dikabulkan Allah. Apapun keinginannya pasti dikabulkan Allah. Apapun bentuk dan kesusahan, kesulitan, orang yang berpuasa itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa ini hati menjadi lembut. Hati yang mati menjadi hidup. Jadi kalau kita ingin hati kita lembut, banyak-banyaklah kita berpuasa. Kalau ingin hati kita hidup, banyak-banyaklah berpuasa. Setelah kita berpuasa Ramadan, kita teruskan dengan puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Kalau tidak sanggup 6 hari berturut-turut, kita kelang-kelang ambil hari Senin dan Kamis selama bulan Syawal. Setelah kita selesai puasa Syawal, kita puasa Senin Kamis, dilanjutkan. Terus niatkan seumur hidup kita puasa Senin Kamis. Kamu lihat saja hasil dan dampaknya orang yang berpuasa. Mukanya bercahaya, awet muda, badannya sehat, ya, pikirannya tenang, hati gembira, selalu bahagia, tidak sumpek hidupnya, tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut. Itulah dampak daripada puasa tadi. Karena puasa itu, kata Allah, puasa itu adalah untukku dan akulah akan membalasnya. Puasa ini adalah ibadah yang rahasia, yang tersembunyi, hanya Allah dan hambanya yang mengetahui. Kalau puasa-puasa lain itu nyata, terlihat, seperti sholat bisa kelihatan, zakat bisa kita lihat, pergi haji kita bisa lihat, sedekah kita bisa lihat, zikir kita bisa lihat. Tapi ibadah puasa ini ibadah rahasia, hanya Allah dan hambanya yang berpuasa itu yang tahu. Jadi puasa rahasia ini itulah kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang membalasnya. Jadi orang yang tidak berpuasa itu rugi di dunia dan di akhirat. Puasa itu, kata Nabi, kata Rasulullah, menjadi benteng bagi yang berpuasa tadi, menjadi benteng daripada api neraka. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka orang yang berpuasa. Dan puasa itu sehat, kata Nabi, berpuasalah kamu pasti sehat. Jadi orang yang berpuasa itu tidak ada yang sakit, sehat semua. Kalau mau sehat puasa, karena puasa ini badan seseorang itu panas badannya, bukan panas sakit ya, tapi panas di dalam tubuhnya, itu panas di dalam. Akhirnya dengan panas itu semua yang tersumbat seperti kolesterol, darah tinggi, asam urat, ya, diabetes, itu kan barang-barang yang mengandung lemak jenuh. Nah, dengan badannya panas tadi sehingga meleleh, mencair minyak-minyak tadi, akhirnya jalan pendarahan menjadi lancar akibat disebabkan oleh puasa tadi. Maka dari itu kita umat manusia seluruhnya diperintahkan Allah berpuasa. Karena puasa itu untuk kepentingan manusia itu sendiri, yaitu mendapat kesehatan jasmani dan rohani dan mental yang kuat,
Dan orang yang berpuasa itu awet muda. Orang yang berpuasa itu bisa menghidupkan sel-sel yang mati di dalam tubuhnya menjadi hidup kembali. Karena puasa itu selama 1 bulan, sel-sel yang mati ada di dalam tubuh kita itu menjadi hidup kembali, menjadi remaja kembali. Menurut ilmu kedokteran sudah diuji coba, memang benar puasa itu bisa menghidupkan sel-sel yang mati karena puasa tadi. Karena dengan puasa tadi mendatangkan kesehatan di dalam diri kita. Maka dari itu orang yang tidak berpuasa, berpuasalah, minta ampunlah kepada Allah SWT. Ini bulan Ramadan, mumpung masih ada kesempatan kalian untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, untuk kembali ke jalan yang fitrah, yang benar. Bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, berpuasalah. Mumpung ada kesempatan. Rugi kita tidak puasa, rugi. Ya, untuk apa kita di dunia ini? Hanya untuk makan selama 12 bulan, makan terus. Jadi rugi kita, selalu makan, minum, makan, minum, makan, minum. Karena makanan minum ini mengandung penyakit, kata Nabi. Ya, kalau terlalu banyak dikonsumsi itu menjadi penyakit, bukan menjadi obat. Karena apa? Bisa terlalu banyak makan menyumbat aliran darah menjadi sempit, menjadi buntu. Dengan puasa itu bisa memperlancar jalan darah. Karena orang yang berpuasa itu badannya sangat panas. Bukan panas sakit, tapi panas di dalam diri mereka itu, panas di dalam. Akhirnya kolesterol itu meleleh. Kamu lihatlah kenyataan pada alam ini. Apabila ada suatu minyak yang kental kena matahari panas akan meleleh. Aspal saja itu bisa meleleh, aspal di jalan itu. Apabila matahari itu sangat panas, aspal itu bisa meleleh, bisa lembut. Nah, kamu bayangkan, aspal saja bisa lembut. Kenapa? Karena panasnya matahari. Nah, manusia itu seperti itu. Panas badannya. Sehingga bisa meleleh, kolesterol, lemak jenuh, ya. Yang sakit kepala, kena diabetes, kena asam urat. Puasalah. Nggak usah takut, nggak sakit puasa itu. Malahan untuk mencegah malahan mengobati penyakit ma. Jadi orang yang puasa itu bisa mengobati penyakit ma. Nggak mungkin orang yang puasa itu kena penyakit ma, nggak mungkin. Karena orang yang banyak makan itulah kena ma, ya. Karena mau makan terus, ma itu artinya mau makan. Ya. Jadi mah itu kena orang yang banyak makan. Harus ngemil terus. Nah, itu harus dibuang, diberhentikan. Puasa. Biarlah, tahan nih. Enggak mati enggak. Ya. Tidak mati. Puasa. Orang yang sakit mah itu puasa. Enggak akan mati. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari memang terasa sakit, akhirnya biasa. Karena dengan puasa tadi, ya. Karena dengan puasa tadi lambung kita ini kan stop, istirahat. Enggak mengunyah terus. Jadi istirahat dia. Jadi yang radang-radang di dalam lambung itu, radang-radang itu menjadi kering. Nah, menjadi obat puasa ini. Ya, rugi orang yang tidak puasa ya. Dan kedua, kata Nabi, orang yang berpuasa itu dia mendapat kedua kenikmatan. Nikmat saat dia berbuka dan nikmat dia berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang berpuasa itu dia mendapat nikmat saat dia berbuka. Tapi tidak mendapatkan kenikmatan orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tidak dapat nikmat dia saat dia berbuka. Kita ajaklah mereka yang tidak berpuasa berkumpul sama kita yang berpuasa. Yang berpuasa tadi merasa sangat enak makan tadi, sangat lezat, gairah. Tapi orang yang tidak puasa tadi nggak ada gairah, nggak ada nafsu. Itu bedanya. Perbedaannya antara orang yang puasa dan tidak puasa. Karena janji Nabi, orang yang berpuasa itu mendapat kedua kenikmatan, nikmat saat dia berpuasa, saat dia berbuka, dan nikmat saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata salah ucapan. Saya Ridwan NS minta maaf. Astagfirullahaladzim.